Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam di channel Move On. Dan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana ngecek optimisme kita di dalam masa pandemi ini. Apakah kita termasuk orang optimis atau orang yang paranoid atau dalam kurung parno ya, sering diplesetkan dengan atau disingkat dengan istilah parno. Kita termasuk orang yang optimis atau termasuk orang yang parno? Saya punya menawarkan sebuah instrumen untuk ngecek diri kita. Ada 10 pertanyaan yang kalau kita jawab nilainya kita tinggi, kita semakin tinggi nilainya semakin optimis. Semakin rendah kita semakin khawatir. Khawatir yang berlebihan inilah yang sering disebut paranoid ya. Sahabat, apa pentingnya? Pentingnya adalah kalau kita optimis kita move on, tapi kalau kita khawatir berlebihan di samping kita mandek, juga ini menurunkan imunitas, kata para banyak ahli kesehatan begitu, bahwa paranoid atau kekhawatiran yang berlebihan itu bisa menurunkan imunitas. Nah, itulah pentingnya kita ngecek apakah nilai kita ini optimismenya tinggi atau termasuk sangat rendah atau bahkan masuk di paranoidnya. Makin rendah tentunya makin paranoid dan level dan pengaruh terhadap imunitas makin mengkhawatirkan. Nah, adalah 10 pertanyaan yang saudara mesti jawab ya. Dan 10 pertanyaan itu sudah saya tulis juga di captionnya di video ini, nanti ditemukan di bawah, tapi saya ingin sedikit bahas supaya pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin jelas. Yang pertama adalah, aku tahu sistem kekebalanku merespons pikiranku dan aku memilih berpikir sehat. Sistem kekebalan tubuh ini merespons apa yang menjadi pikiran kita. Kalau pikiran kita buruk, sistem kekebalan kita akan ikut buruk. Ingat video sebelumnya yang pernah saya sampaikan. If you think you can, you can. If you think you cannot, you are right. Apapun yang Anda pikirkan akan terjadi. Ini lanjutan dari video itu. Jadi kalau Anda berpikir, oh mungkin ini saya sedang tidak sehat, ya semakin terjadi seperti itu. Anda semakin mengarahkan kepada keyakinan Anda. Ya. Itu yang disebut bahwa sistem kekebalan kita merespon pikiran kita. Kalau pikiran kita merasa aku lemah, maka sistem kekebalan kita akan menjadi tidak berfungsi. Tetapi kalau pikiran kita mengatakan optimis, insya Allah aku kuat, aku kebal, sistem imun saya kuat, tentara kekebalan tubuh saya kuat, insya Allah itu yang akan kemudian merespons. Sistem kekebalan kita akan respons apa yang menjadi pikiran kita. Maka pertanyaan ini mesti dijawab jujur. Berapa levelnya? 1 sampai 10. Jujur, bukan seharusnya, bukan. Jujur. 2, hidungku bersih, tenggorokan saya bersih, dada, paru-paruku bersih. Ada enggak ragu-ragu? Kayaknya hidung saya sering-sering terganggu deh. Nah, itu ada enggak perasaan itu? Jujur. 3, sistem kekebalan dan daya tahanku kuat. Beda ya, 3 dengan 1 beda. Kalau 1 adalah alasan, sistem kekebalan tubuh ini merespon pikiran. Tetapi kalau 3, kondisi yang senyatanya sebenarnya seperti apa? Keyakinanmu tentang kekebalan tubuh yang kamu miliki. Apakah kamu termasuk orang yang rentan atau tidak? Apakah kamu termasuk orang yang gampang kena flu atau tidak? Kalau termasuk orang yang kuat, berarti nomor 3 itu optimis, nilainya tinggi. Tapi kalau tidak, nilainya rendah. Jujur saja, nanti ada solusinya, tenang aja. Jujur, tulisi kejujuran. Dengan kejujuran, karena ini bukan untuk siapa-siapa. Ini bukan untuk dilaporkan kepada siapa, tetapi ini untuk diri kita sendiri.
Keempat, aku percaya bahwa diriku sehat-sehat saja selama masa pandemi. Begitu juga keluargaku dan juga lingkungan terdekatku. Ada kekhawatiran nggak tentang dirimu, tentang keluargamu, dan tentang lingkungan terdekatmu? Kalau ada kekhawatiran berarti nilainya rendah. Seberapa rendah ya dinilai sendiri aja. Kalau optimis enggak, ini orang baik-baik saja. Orang di sekitarku baik-baik saja. Begitu. Keluargaku insya Allah semuanya sudah menggunakan masker, sudah sering cuci tangan, gitu ya. Sudah menggunakan protokol dengan ketat, optimis. Nah itu berarti nilai nomor 4 tinggi. Tapi kalau begitu khawatir lah, itu berarti nilai nomor 4 rendah. 5, aku terus fokus pada pikiran-pikiran yang positif dan penuh kasih sayang yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ingat, pikiran-pikiran negatif, kekhawatiran, kebencian itu mengurangi daya tahan. Ya, 6. Oh ya, nomor 5 ya. Sekarang nomor 6. Aku percaya bahwa pikiran positif itu menular pada keluargaku. Pikiran positif itu menular. Hati-hati. Ya. Menular nomor 6 ya. Menular pada keluargaku dan lingkungan terdekatku. Begitu juga pikiran negatif. Pikiran positif menular, pikiran negatif menular. Dan aku memilih positif. Benar enggak? Saudara lebih banyak pikiran positif. Jujur. Kalau banyak pikiran negatif, ya berarti nilai nomor 6 itu rendah. Dan ingat, ini menular. Keyakinan kita ini tersirat di dalam mata, wajah, senyum, gestur, cara ngomong, pilihan kata. Ini akan didengarkan anak-anak kita. Dan kekhawatiran kita terbaca oleh mereka. Itu sebabnya menular ya. Menular itu karena sikap-sikap kita ini akan menularkan apa yang kita yakini. Kalau kita yakin optimis, ya optimisme kita akan menular ke anak-anak, ke suami, dan bahkan ke lingkungan, ke teman-teman ya. Begitu juga kalau kita punya pikiran negatif, jawab jujur nomor 6. Berapa levelnya dari 1 sampai 10? 10 positif banget, 1 sangat gak yakin. 7, aku benar-benar percaya bahwa rasa syukur adalah jalan menuju kebahagiaan yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan tambahnya rizki. Apa benar rasa syukur bisa menambah rizki? Benar, ini janji Allah kok. La in syakartum la azidannakum. Ya, sungguh kalau kalian itu bersyukur, maka Allah akan menambah. La azidannakum. Menambah apa? Itu memang terbuka, maknanya terbuka. Menambah apa saja. Termasuk di dalamnya kalau yang disyukuri rizki, insya Allah rizki bertambah. Menambah bahagia tentu saja. Kalau saya baca kitab-kitab tafsir, kalimat la'azidannakum itu dimaknai sungguh aku akan menambah nikmat. Jadi yang ditambah nikmat. Nah, nikmat itu kan bisa apa saja. Ya termasuk rezeki itu sendiri. Termasuk manfaatnya, keberkahannya, kebahagiaan akan rezeki itu, termasuk itu. Maka kebahagiaan dan rizki ansih itu sendiri bisa saja bertambah dengan janji Allah itu. Allahu a'lam ya. Saya bukan ustadz, tetapi saya suka baca kitab ya, saya suka. Begitu ya. Rasa syukur itu. Nah, Anda yakin enggak? Sehingga Anda perlu bersyukur untuk semakin menambah. Tambahnya kebaikan tentu saja ya, makin berkah.
Bisa nikmatnya, kalau yang disyukuri rezeki ya rezekinya bertambah. Kalau yang disyukuri adalah kebaikannya ya kebaikannya bertambah. Delapan, dan aku benar-benar percaya bahwa setiap makhluk dijamin rezekinya. Ya. Dan kehidupannya oleh Yang Maha Pencipta. Ya, setiap yang melata di muka bumi dijamin rezekinya. Itu di dalam kitab suci. Yakin enggak? Jujur. Ini enggak untuk dilaporkan kepada orang lain. Ini dilaporkan pada diri sendiri. Jadi please deh, jujur. Yakin enggak dalam masa pandemi ini kita itu dijaga oleh Allah rezekinya? Asal kita mau ikhtiar loh ya, bukan diam di rumah. Berusaha dalam kesulitan. Karena di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Nah ini nomor 9 ya, nyambung. Dan aku juga percaya bahwa selalu saja ada jalan keluar dari setiap kesulitan macam pandemi ini. Baik soal kesehatan maupun soal rezeki. Selalu, always, niscaya. Ya. Kata para ustadz di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Kata ustadz. Ada di dalam Al-Quran begitu. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Percaya apa tidak? Dinilai. Kalau ya harus percaya, bukan harus. Kenyataannya hatimu tuh lo yakin apa enggak? Kalau yakin banget, nilainya 10. Tanpa keraguan, Pak ya harus ragukan Pak. Kan saya orang beriman, belum tentu. Tak kasih contoh, pada saat datang ke sholat istisqa. Istisqa itu minta hujan. Berapa orang yang bawa payung? Apakah mereka orang yang tidak beriman? Beriman, tapi tembus ke hati apa enggak? Berapa orang yang bawa payung? Ya, Allah Maha mengabulkan doa-doa. Berapa orang yang bawa payung? Itu bukti. Ya beriman, tapi tembus ke hati enggak keyakinannya? Itulah pertanyaan nomor 9. Aku juga percaya selalu ada jalan keluar dari setiap kesulitan. Begitu juga di dalam masa pandemi ini. Baik soal kesehatan maupun soal rezeki. Ada jalan keluar. Hati kita yakin gak? Tulis keyakinannya itu berapa persen. 10. Dan aku bersyukur hidupku dan keluargaku serta lingkunganku benar-benar penuh keberkahan. Benar gak kita bersyukur? Bahwa kita dilimpahkan keberkahan. Benar gak? Tapi Pak, kalau tapi berarti belum bisa 10 nilainya. Karena masih ada tapi. Ya syukur dong Pak. Banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Tapi kenyataan, ada tapinya, itu berarti belum 10. Tulis saja. Tenang, ada solusinya di belakang. Nah sahabat-sahabat, ditulis semua, di skor, dikasih angka di belakang tiap nomor, lalu dirata-rata nilai kita berapa. Kalau nilai kita tinggi sekali di atas 8, kita termasuk orang yang optimis. 7 sampai 8,5 lah, itu oke lah ya. 8,5 ke atas itu insya Allah kita orang yang sangat optimis dan yakin akan masa depan dan solusi di dalam pandemi ini. 7 sampai 8,5, it's okay, good. Masih ada was-was tapi masih good. Ya. Tapi kalau 5 sampai 7, ini so-so. Hati gundah ya. Tapi ya yakin ya gundah itu 5 sampai di bawah 5 rendah, Bro. Sis rendah. Nah, ada solusinya.
Ya, lakukan CTC. Saya tawarkan teknik CTC seperti yang sering saya sampaikan di channel ini ya. Lakukan CTC untuk poin-poin yang nilainya rendah supaya kita bisa optimis. Ingat ya, kekhawatiran yang berlebihan atau paranoid bisa menurunkan imunitas. Maka imunitas harus kita naikkan dengan cara lebih optimis. Caranya CTC untuk bagian nomor-nomor yang masih rendah nilainya. CTC. Caranya bagaimana Pak CTC? Lihat di video saya ini, ya di atas ini. Nah itu, kalau sudah hilang tulisannya, yang ada huruf I-nya itu diklik, ya itu nanti, nah itu di situ tertulis ada video untuk cara mudah menghilangkan stres. Nah stres ini, ya kekhawatiran itu akan jadi stres. Nah, itu pakai video itu. Ya saudara, atau di teks, di caption, di penjelasan description dari video ini juga sudah saya ketik linknya. Anda tinggal klik saja atau di copy link itu ke web browser. Saya harap sih bisa diklik ya langsung ya. Itu caranya menghilangkan stres. Sekali lagi ya, poin 1 sampai 10 Anda nilai semua, karena ini adalah poin-poin mana yang Anda tidak setuju atau tidak yakin. Nilainya berapa, terus terutama poin-poin yang nilainya rendah, karena ini sekali lagi harus dilakukan dengan jujur, karena itu bukan untuk siapa-siapa, untuk menilai diri sendiri. Dan kemudian lakukan mana yang nilainya rendah. Lakukan CTC, clapping ya. Ini namanya clapping CTC. Ada di video yang ada tandanya I itu ya. Atau ada di link di deskripsi video ini. Saya kira demikian saudara, semoga ini bermanfaat ya, bermanfaat supaya kita bisa move on di dalam pandemi ini ya. Apalagi ini tidak tahu panjangnya sampai berapa lama. Disebutkan new normal itu bukan berarti jadi normal, tapi normal yang new, normal yang pandemi. Hidup bersama pandemi itu namanya new normal. Bukan kembali lagi seperti sebelum pandemi, enggak. Jangan terlalu berharap pandemi segera selesai. Bisa setahun lagi, bisa 2 tahun lagi. Kita tidak tahu. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.